Mobil. Rental mobil, kita ada tour and travel, ada 15 unit mobil. Tapi waktu itu karena basic kita bisnis hutang, belajar bisnisnya masih baru, kita Sempat rugi itu Bang? punya utang 1,8 M. Wow, umur berapa itu 1,8 M? 22, 23? Ya 22. The Power of Kepepet, saya baca bukunya beliau. Itu yang memotivasi saya untuk bangkit lagi. Nah, kita mau mulai bisnis lagi tapi bukan dari nol tapi dari minus kan. Dengan modal waktu itu cuma berapa ya? 5 juta. 5 juta kita bikin homestay dengan rumah ada. Nah, ceritanya bisa mengembalikan 1,8 M itu dari bisnis yang mana ini Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Star dimanapun Anda berada, kali ini saya ada di salah satu lokasi favorit di Batu, Taman Pinus. Di samping saya ada Sam Cakra. Assalamualaikum Sam. Waalaikumsalam Bos. Matur sebanun sudah mampir. Iya, Sam Cakra, teman lama yang beberapa kali ganti bisnis. Nanti beliau akan cerita kenapa kemudian jatuh hati di bisnis kuliner, khususnya yang bertemakan alam seperti Taman Pinus ini. Oke, baik Sam Cakra. Kita bedah bisnis santai sore ini. Sam Cakra mengawali bisnis tahun berapa? Saya pertama kali bisnis 2009. 2009. Ya, 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu ya, 2009. Saat itu usia berapa kira-kira ya? Saat itu masih kuliah, usia kurang lebih 20 tahun. 20 tahun. Ya, jadi masih semester 5 kalau nggak salah. Jadi termasuk pemberani juga teman-teman ya. Kenal EU dulu. Oh, dulu ngawalnya dari EU. Ya. Oh, tahu dari Pak Purdi Chandra. Purdi Chandra. Iya. Berubah mindsetnya karena awalnya pengennya jadi dosen. Oh. Ya. Karena makanya sarjana pendidikan olahraga. Oh, dari UM. Unesa Surabaya. Oh, Unesa, sarjana pendidikan olahraga. Ya, karena terprovokasi dengan virus entrepreneur waktu itu lagi gencar-gencarnya Pak Purdi Chandra, teman-teman. Beliau akhirnya banting setir. Iya. Ya kan? Jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Boleh diceritakan awal kali ngawali bisnis apa, Mas Cakra? Hampir semuanya kita coba sih. Iya. Cuma karena memang dulu senangnya kuliner. Kita mengawali dari bisnis kuliner, dulu jualan sate Ponorogo, sate ayam Ponorogo. Kita belajar langsung ke Ponorogo, ke Citukri Sobikun itu. Oh, yang sate terkenal itu? Betul. Itu masih apa ini resepnya sekarang? Masih. Wah, ini kapan-kapan kita tunggu nih sate Haji Tukri versi Mas Cakra itu. Dulu sudah sempat booming karena di Batu jadi makanan favorit di Pemkot Batu. Jadi kalau wali kota ada tamu selalu pesennya sate ayam Ponorogo. Wah, keren ini ya. Kalau di sini nanti misalnya di on kan lagi bisa jadi ini ya. Pengennya begitu. Orang-orang yang rindu sate Haji Tukri banyak loh. Iya. Ya kan? Saya sekali ke sana dan jatuh cinta gitu karena walaupun tempatnya masuk enak gitu. Karena resepnya langsung dari Mbah Tukri langsung yang sebelum beliau meninggal. Karena kan beliau sudah meninggal. Ceritanya gimana kok bisa masuk sampai dapur diajari resep gitu Mas Cakra? Ya kita pengen belajar memang ke sana. Kita kebetulan ya masih saudara jauh, tapi masih saudara. Kita belajar di sana selama seminggu. Jadi saya sama sekeluarga, ada bapak, ibu sama adik ikut juga. Jadi selama seminggu full kita belajar di sana gimana cara memisahkan dari kulitnya, memisahkan daging dari tulangnya, cara nyunduk, cara bakar. Itu kita belajar selama seminggu. Teman-teman, saya pernah ke sate Haji Tukri. Di sana banyak foto-foto presiden. Iya, betul. Banyak orang-orang terkenal yang rela jauh-jauh ke sana hanya untuk makan sate itu. Nah, di sini ternyata ada turunannya ya. Iya. Kita tunggulah nanti. Karena Pak Purdi kan waktu itu ngajarin kalau mau belajar langsung sama ahlinya kan. Ya sudah, kita ngomong karena pengennya jualan sate Ponorogo ya kita ngeliat ahlinya ya. Waktu itu Pak Tukri Sobikun ya sudah kita belajar langsung sama ahlinya dan ya jadi. Tinggal nanti kita pengen keluarkan lagi rasa. Oke. Baik.
ada bisnis rental juga waktu rental mobil. Rental mobil, kita ada tour and travel, ada 15 unit mobil. Tapi waktu itu karena basic kita bisnis hutang, belajar bisnisnya masih baru, kita belum tahu soal keuangan, belum tahu macam-macam, ya sudah akhirnya jatuh dan bangkrut. Ya, kalau dulu Pak Purdi saya juga mentor di situ, saya juga alumni. Memang kekuatannya di nekat sih. Yeah. Istilahnya dulu berani optimis duit orang lain. Iya kan, bodol gitu kan. Nah, tapi sebenarnya ilmunya bagus, cuma kitanya yang kadang kurang kontrol ya. Akhirnya sok-sokan bisa, ternyata nggak mampu, ya akhirnya ya jatuh lah. Sempat rugi dulu waktu itu. Punya utang 1,8 M. Wow, umur berapa itu 1,8 M? 22, 23? Ya 22. Wah, 1,8 M itu kalau dibelikan dawet lumayan ya. Buat mandi satu kampung. Oh, sudah menikah waktu itu, Mas? Belum. Oh, masih belum. single. Tapi tinggalnya di Batu? Tinggal di Batu. Terus 2012 lah, kurang lebih 2013 baru kita mulai bangkit lagi, kita bikin homestay. Terus ketemu bisnis properti, jual kafle. Gimana ceritanya Mas Cakra kok kemudian banting setir ke bisnis properti itu? Ya, the power of kepepet. Dan waktu itu saya ingat banget, saya punya buku dari Mas Jaya, The Power of Kepepet. Saya baca bukunya beliau, itu yang memotivasi saya untuk bangkit lagi. Artinya karena kita mau mulai bisnis lagi, tapi bukan dari nol tapi dari minus kan. Oh, The Power of Kepepet, bukunya guru kami juga ya. Mentor EU juga kan ya. Jadi teman-teman yang jatuh, husnudon aja. Itu cara Allah untuk menjadikan Anda kepepet itu. Teman-teman yang lagi terhina, teman-teman yang lagi terpojok, teman-teman yang lagi kemudian bangkrut, gagal, husnudon saja. Itu kalau versi guru kita, The Power of Kepepet. Karena kalau sudah kepepet gitu muncul potensi-potensi luar biasa kita. Betul. Begitu Mas Cakra ya. Betul. Karena waktu itu ya punyanya rumah yang ditempati, kepikiran, terus kita ngelihat di Batu itu ternyata 2013 kan sudah ada BNS dan wisatawan ternyata sudah mulai ramai kan. Dan saya ngelihat sudah ada satu homestay di Rorombo dekat BNS itu. Wah, ini potensi nih bisa jadi bisnis nih kayak di Songgoriti kan, gitu kan. Jadi ya sudah, saya ngomong ke orang tua, izin untuk rumah kita jadikan homestay. Dengan modal waktu itu cuma berapa ya? 5 juta. 5 juta kita bikin homestay dengan rumah yang ada. Kita bikin kamar mandi karena duitnya nggak pas buat beli bahan, sama jadi cuma bayarin satu tukang, kulinya saya sama bapak saya. Ayah kandung ya? Ayah kandung. Tinggalnya di Batu juga? Di Batu juga. Nah, ceritanya bisa mengembalikan 1,8 M itu dari bisnis yang mana ini Mas Cakra? Setelah homestay ini kan udah mulai jalan ya. Kita pikir kalau dari ini aja kan nunggu berapa tahun lagi kan, artinya berapa puluh tahun lagi baru bisa. Jadi artinya kita butuh percepatan, dan yang kepikir waktu itu ya properti yang secara duit gede ya. Dan kebetulan Bapak juga punya pengalaman istilahnya maklaran, broker, awalnya kita dari situ. Terus kebetulan ada awal membantu menjualkan tanah tetangga. Cuma kalau dijual luas, waktu itu luasnya sekitar 1.700 kan agak susah, agak sulit ya, karena harganya ya kurang lebih 250 juta sebenarnya, nggak terlalu mahal sebenarnya. Tapi jarang banget orang mau beli seharga yang di atas 100 juta. Rata-rata setiap orang ini nyarinya yang satu kafling yang budgetnya di bawah 100 juta. Itu yang paling banyak. Setiap survei itu setiap survei gagal. Terus baru kepikiran sama bapak itu, ini kenapa nggak kita kafling aja gitu. Kita bikin modal penggaris aja lah, kita gambari kotak-kotak, bikinin satu jalan. Terus kita tawarkan yang pernah survei tadi, kita hubungi, ada karena waktu itu belum ada yang jual kafling, dan waktu itu nggak ada kaflingan di Batu. Sekitar tahun berapa itu Mas? 2013 ya? 2013. Terus belum ada yang main kafling, jadi pada saat kita tawarin, ini ada nih jualan kafling, satu kafling waktu itu 70 juta. Nah, 70 juta terus ukuran berapa itu? 90? Kurang lebih ya 90 meter. Sekarang nggak dapat Batu segitu ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Mas Cakra ini dulu terkenal gelarnya Tuan Takur, teman-teman. Ya, tanahnya tak terukur ya kan.
Nama adalah doa. Iya. Branding 2013 sampai 2000 berapa itu? Sampai 2018. 2018 ya. Jadi waktu kita masih aktif di Akademi Trainer pun Mas Cakra masih brandingnya itu tuh. Iya. Ya kan? Masih brandingnya Tuan Takur, tanahnya tak terukur ya. Nah, terus gimana ceritanya nih Mas Cakra? Habis dari properti kok kemudian sekarang lebih muncul di permukaan sebagai pebisnis kuliner khususnya Taman Pinus ini. Oke. Gimana ceritanya? Ya bisnis properti itu jalan terus sampai di tahun 2018. 2018 ya. 2018 kita ada project di Jalibar dan kebetulan langsung berbatasan langsung dengan Taman Pinus ini, dengan hutan Pinus ini. Oke. Akhirnya kita mengajukan ke perhutani untuk kita bisa kelola. Akhirnya kita mengajukan dengan namanya PKS, perjanjian kerjasama untuk mengelola lahan hutan untuk dijadikan sebuah destinasi wisata. Oke. Jadi meningkatkan nilai jual dari hutan itu tanpa merusaknya. Artinya di dalam PKS itu kita tidak boleh menebang pohon. Jadi hanya memanfaatkan lahan yang ada di bawahnya. Jadi kita ngatur konturnya kayak gitu sih. Itu awalnya 2018 awal PKS-nya alhamdulillah sudah turun, terus kita mulai kerjakan 2018 pertengahan sekitar tanggal 9 Juni kita soft opening Taman Pinus ini. Taman Pinus. Ini luasnya berapa Mas? Di PKS awal kita 1 hektar. 1 hektar ya. 1 hektar. Jadi tapi yang baru kita kerjakan ini 1000 meter atau 1000 meter ya. Dan ini nanti kita tunjukkan gambarnya teman-teman lagi diperluas di seberang sana ya. Diperluas di seberang sana, tunggu tanggal mainnya. Harusnya kemarin dikerjakan tapi kena Covid ya Mas ya. Ya, jadi kita kan bukan Juni 2018 terus di akhir Desember 2018 saya ikut programnya TDA, saya ikut di komunitas TDA, ada namanya Meet the Investor. Pada saat di Meet the Investor kita cocok nih dengan salah satu investor dan beliau menawarkan sebuah kerjasama yang buat saya ini win-win, artinya menguntungkan buat kami dan menguntungkan untuk mereka juga. Boleh disebut nggak nih investornya? Apa? boleh ya. Kebetulan jadi presiden TDA sekarang. Mas Doni Kris. Jadi optimisme Mas Cakra menggandeng Mas Doni Kris ini luar biasa teman-teman ya, karena beliau sudah terbukti sukses di Malang Strudel. Ya. Dengan segmen market yang mirip-mirip, betul. Betul. Karena wisatawan. Market kita juga wisatawan Iya. dan di tempat wisata, dan visi kami juga masih ada lahan yang belum dikerjakan kan, tadi dari 1 hektar kan baru dikerjakan 1000, masih ada 9000 meter itu. Visi kami adalah pengen jadi sebuah tempat wisata juga yang itu inland dengan visi beliau dan akhirnya ya ketemu dan kita mulai berkolaborasi mulai akhir tahun 2018 itu, dan kita grand opening kan itu di Maret 2019. Kita rebranding dengan konsep yang baru dengan Taman Pinus Family Park, yang artinya kita kita perluas area lahannya, PKS-nya yang awalnya 1 hektar tadi kita perluas jadi 3 hektar sekarang. Oke. Jadi kita rencana untuk pengembangan ini Taman Pinus Family Park ini sampai 3 hektar. Ya, di awal 2020 kemarin kita sudah mulai kerjakan karena set plan, grand plan, master plan-nya sudah jadi. Kita sudah mulai eksekusi cut and fill, baru jalan 10 hari kena Covid. Akhirnya semuanya masih di pending ya. Oke, ini cobaan ya. Padahal kalau dikerjakan pas liburan lagi rame-ramenya selesai nih. Targetnya Lebaran kemarin sebenarnya launching. Oke. Jadi kalau teman-teman belum tahu Taman Pinus, teman-teman sekalian, nanti di Batu itu namanya Jalibar. Kalau Anda turun terus, nanti petanya kita tunjukkan ya di video. Itu ketemu Predator Pak. Kemudian ketemu Coban Putri, betul nggak? Ketemu Coban, satunya lagi apa tadi? Rais, ya kan? Jadi kalau tembus naik ke atas ketemu Agro Kusuma Hotel. Nah, jadi ini daerah yang lagi tumbuh sih teman-teman, daerah sini. Oke, Mas Cakra, apa kelebihan Taman Pinus ini dibanding kafe-kafe sejenis yang lagi menjamur saat ini? Dari awal kita buka ini memang konsepnya konsep alam ya, jadi konsep kafe alam. di alam. Inspirasi saya dulu dari Lembang, jalan-jalan di Bandung, di Lembang Bandung, karena wisata sana kan lebih untuk yang pengelolaan hutan pinus kan sana lebih dulu. Oke.
waktu di Batu kan belum ada. Iya, Artinya iya. saya ingin membawa konsep itu ke sini dan karena secara tempat, secara suasana kan sama, mirip lah dengan Lembang. Dan kalau yang menjadi ini ya ini kita bisa berkuliner di alam terbuka di dalam hutan pinus, itu sesuatu yang lain daripada yang lain, tidak bisa didapatkan di tempat yang lain karena nggak mungkin tempat lain mau nanam pinus seperti ini, Coach. Ya. Jadi perhutani mencoba melihat peluang sepertinya ya. Betul. Di berbagai kota ada juga seperti ini. Sudah mulai sekarang, Ya kan? karena setelah Pak Presiden membolehkan nih pembukaan lahan, artinya dengan tidak tadi merusak ekosistem, tidak merusak menebang pohon, itu diperbolehkan. Oke. Nah, kalau saya lihat konsepnya Taman Pinus ini unik, teman-teman. Kalau nanti teman-teman lihat di belakang itu ada banyak merek yang dipampang di situ. Beberapa kafe fokus buat produk sendiri. Mayoritas kalau toh ngambil dari orang bisa dihitung dengan jari. Tapi mereka bangga dengan produknya sendiri sehingga merasa itu menjadi ciri khas mereka. Nah, Pinus ini, Taman Pinus ini saya lihat agak berbeda, Mas Cakra. Bisa diterangkan apa konsep dibalik pemilihan, kenapa kok di sini bisa dibilang produknya semua ngambil dari teman-teman? Iya. Bisa dibilang demikian ya? Betul, kolaborasi. Kolaborasi. Ya, bisa diterangkan Mas Cakra gimana ya? Ada latar belakang ilmu apa, pemikiran apa sehingga kok memilih pola ini di kafe Taman Pinus? Jadi dulu 2017 saya pernah mentoring dengan mentor bisnis saya di Bandung. Nah, itu kita diajarin tentang 4 putaran bisnis. 4 putaran bisnis. Ya, jadi bisnis itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah bisnis yang fokus di produksi. Dia arahnya ke pabrikasi, manufaktur. Dia fokusnya hanya memproduksi suatu barang, membuat produk. Caranya 3, menciptakan produk terbaik, menciptakan harga termurah, dan menciptakan proses tercepat. Baik, murah, cepat. Itu kalau Anda memilih produksi. Oke. Lalu yang kedua adalah bisnis yang dia hanya fokus ke jualan. Bisnis itu hanya jualan aja. Jadi scale up-nya ya dia nambah cabang, nambah outlet. Dia nggak usah mikir produksi. Nggak usah mikir produk. Dia tinggal nanti cari produk yang bagus, tinggal dia jual aja. Fokusnya cuma jualan aja. Baik dengan merek sendiri atau ada packaging gitu. Oke. Bisnis. Yang ketiga adalah bisnis pemikir. Ini kayak konsultan. Jadi, tugasnya cuma mikirin gimana cara bikin bisnis, gimana mikir brandnya, gimana cara marketingnya itu. Ada kan bisnis konseptor lah dia ya. Ide bisnisnya banyak gitu kan. Begitu mau eksekusi nyari nih siapa marketingnya gitu kan, siapa produsennya gitu ya. Banyak banget artinya di luar sana itu yang dia pengen punya bisnis tapi nggak tahu cara memulainya gimana. Terus di konsep seperti apa. Nah, ini pemikir ini konseptor ini. Bisnis yang pemikir tadi yang dia tugasnya cuma mikir aja. Terus yang keempat investor. Dia yang menyediakan duitnya. Jadi kayak bank, BPR, terus artinya investor ini yang dia menyediakan duitnya. Nah, biasanya banyak juga bisnis itu yang empat-empatnya ya? Betul, rata-rata UMKM itu empat-empatnya dikerjakan sendiri. Jadi kata mentor saya seperti itu. Jadi ya pakai duitnya sendiri, bikin produk sendiri, dipikir sendiri, dijual sendiri. Biasanya kalau seperti ini, kata mentor saya sudah bisa ditebak lah omsetmu berapa gitu. Ya segitu aja nggak akan berkembang. Terus waktu saya nanya gimana cara ngembanginnya biar bergede, empat-empatnya ini kata kuncinya harus dipisah. Jadi mau fokuskan di mana? Ya waktu itu kita sudah paham, cuma implementasinya di bisnis seperti apa kita masih mengotak-atik ya. Tapi setelah kolaborasi tadi dengan Mas Doni, jadi saya jadi banget paham mengenai 4 putaran. Karena setelah kolaborasi dengan Mas Doni untuk bakso kan yang awalnya kita bikin sendiri, itu ganti dengan baksonya Mas Doni. Yang artinya pada saat saya bikin produk sendiri, katakanlah misalnya sehari saya cuma mengelola 10 kilo. Sedangkan Mas Doni sudah dengan pabrik baksonya sudah mengolah katakanlah bisa ratusan kilo sehari, yang artinya secara HPP, secara harga produksinya pasti lebih murah daripada kita produksi sendiri. Jadi berbeda banget kalau dulu bikin sendiri aja yang untungnya lebih banyak. Nah, ternyata kalau kita ngomong bisnis yang scalable besar itu nggak berlaku. Ya, kita produksi sendiri dengan 10 kilo sama produksi orang yang produksi dengan ratusan kilo atau bahkan mungkin ton itu berbeda jauh. Nah,
Menarik sekali sharing kita sore ini. Jadi memang banyak orang yang mungkin belum tentu paham tentang ini, Mas Cakra. Jadi banyak orang yang bangga kalau dia bisa membuat produk sendiri, kan, bisa menjual gitu kan. Bahkan ada yang unik tuh. Saya tawari repackaging pun ada yang nggak mau tuh, Mas. Pengen pokoknya harus terjual pakai nama saya gitu kan. Padahal banyak produk di luar sana itu repackaging gitu kan. Ya kan? Kemudian dia mikir sendiri dan uang-uangnya sendiri gitu. Nah, ini kalau cuma dikerjakan ya pasti mumetnya double 4 kali. Karena ngurusin produksi itu udah satu pusing sendiri. Ngurusin bahan baku, vendor dan sebagainya udah pusing. Terus kita belum kalau ngurus yang pebisnis jualan ya ngurusin operasional, marketing dan semuanya. Keuangan itu udah pusing sendiri. Apalagi mikirin konsepnya dan sebagainya gitu udah pusing. Jadi 4 kali pusing. Oke, teman-teman, ini mungkin salah satu frame yang menarik ya, walaupun ya kita tidak lagi bahas salah benar ini, Mas Cakra ya. Kita bahas ini pilihan gitu. Betul. Ya, Bisnis pilihan. Ya kan, ini pilihan. Saya sendiri beberapa produk yang saya punya juga ngambil dari orang, beberapa buat, dan memang betul kata Mas Cakra, ketika kita buat pusingnya 2 kali gitu. Pusingnya 2 kali. Jadi contoh tadi di bakso awal kita produksi sendiri itu HPP waktu itu 60 sampai 65%. Artinya cukup tinggi. Ya. Karena kita masih ngerjakan sendiri pakai mesin, betul. nyelepin sendiri. Yes. Pada saat kita beralih kerjasama dengan Mas Doni tadi kolaborasi, itu HPP bisa ditekan sampai 40%. Iya. Nah, sering kali UKM nggak ngitung, bensinnya nggak dihitung, gitu kan? Waktunya, ya kan? Iya, betul. Nggak dihitung sama dia, jadi ya. Tapi kadang ada kebanggaan memang, Mas. Ketika kalau memang punya kebanggaan itu bisa punya produk sendiri ya fokusnya ke produksi produk aja, ya. Dan tinggal disebarkan ke penjual-penjual. Dan memang sering kali begitu sih saya lihat, Mas. Saya sekian tahun jadi konsultan itu ada orang yang pinternya buat, nggak pinter jualan gitu. Ya kan? Ada orang yang pinter jualan disuruh buat nggak jadi-jadi tuh produk. Ya kan? Nah, jadi teman-teman sekalian, bagi Anda yang menyaksikan video ini, silakan punya produk keren apapun, silakan hubungi Sam Cakra ya. Kalau butuh kontaknya nanti komen aja di kolom komen ya, nanti jadi, saya kasih kontaknya beliau. Itu kita jadi ya sudah kita fokuskan Taman Bisnis itu jadi yang tadi yang kedua pebisnis saja. Kita fokusnya aja, jualan aja. Jadi tinggal cari partner produksi punya yang produksinya bagus, yang bagus, punya bahan bagus, yang murah dan pelayanan cepat. Jadi kata mentor saya dulu, tugas kita untuk memperbesar kapasitas. Jadi memperbesar kapasitas. Mungkin kalau saat ini kita fokus di pebisnis dengan kapasitas saya misalkan 1M, ya akan ketemu dengan partner produksi yang 1M, akan ketemu dengan partner pemikir yang 1M, dan akan ketemu dengan investor yang senilai 1M. Nah, ini tugas kita harus meningkatkan ini biar jadi 100M, biar jadi 1 triliun. Mantap. Nanti akan ketemu nih dengan partner-partner yang sekapasitas. Mas Cakra ini kan paham tentang Steven ya. Bagi teman-teman yang Steven saya promosikan ya. Beda nggak nih karakter pembuat produk? Kalau dites ini apa kira-kira? Jadi barangkali yang menyaksikan biar paham nih, kalau dia tipenya apa, biar dia fokus di mana gitu. Kalian jualan ini kira-kira tipenya apa? Kalau yang investor ini tipenya apa? Dan kalau yang apa satu tadi? Pemikirin tipenya apa, Mas Cakra? Kira-kira kalau bisa nggak Steven memisahkan ini kira-kira? Kalau ya bisa sih dipisahkan melalui Steven, tapi kalau menurut saya ini tidak menjadi batasan. Artinya, karena ada di Steven pun ada faktor lingkungan ya yang mempengaruhi. Artinya kayak saya misalkan intuiting ya, harusnya kalau suruh riset produk itu oke. Tapi buat kalau saya kurang nyaman di kalau ngulik-ngulik kurang nyaman dengan detail gitu mungkin. Iya, dengan detail yang sifatnya produksi tadi ya. Tapi kalau detail di urusan penghitungan proyeksi keuangannya dan sebagainya, oke. Artinya bikin sistem dan sebagainya, kalau suruh ngantengin gitu sih seneng aja. Cuma artinya selain dari faktor Steven-nya juga dari faktor lingkungan jadi juga mempengaruhi. Artinya tinggal tadi bisnis itu pilihan, kita mau pilih yang di mana yang sesuai dengan yang kemampuan yang sudah kita kuasai, terus terutama resource yang sudah kita miliki dulu. Karena pada saat kita mengembangkan semuanya kita perlu resource-nya apa? Ya dua, duit sama tim kan. Ada satu member TDA Malang itu dia punya produk itu, secara produk buat saya itu keren banget, bagus banget. Dia waktu itu cerita ke saya, Mas, ini apa ya pengembangan
jualannya, marketingnya. Ya tadi saya kasih tahu soal 4 putaran bisnis. Ya kalau mau dikerjakan dua-duanya, artinya mau ngusahain produknya bagus, terus dengan jualannya bagus, ya pertanyaannya cuma satu, punya resource-nya nggak? Artinya resource tadi, duitnya ada, punya tim nggak untuk karena kalau enggak ya siap-siap mumet 2 kali gitu loh, siap-siap pusing 2 kali. Berarti teman-teman yang jalan 4-4-nya ini berarti punya uang, punya tim, Mas. Harusnya gitu. Punya uang ya kan untuk bayari orang yang produksi kan gitu kan. Punya uang untuk bayari orang marketing kan gitu. Punya uang untuk bayari konsultan yang mikir dan punya uang sendiri untuk invest sendiri. Berarti ini sultan ini ya. Oke teman-teman, bagi yang belum kenal TDA, tadi Mas Cakra nyebut TDA, masker kami masker TDA, ya kan? Ya. Beliau ini ketua TDA Malang 6.0 2019-2021. Ya, diperpanjang gitu. Jadi TDA tangan di atas, salah satu komunitas bisnis terbesar di Indonesia yang kalau Anda pengen ilmu-ilmu gratis masuk ke TDA ya. Kalau Anda pengen connecting yang keren masuk TDA. Dan sejauh saya juga anggota TDA, belum pernah saya lihat TDA itu konflik. Saya ikut juga di organisasi lain, komunitas lain. Nah itu kadang masih ada konflik gitu. Tapi TDA ini keren teman-teman. Nah, Mas Cakra ini ketuanya. Ya, di TDA itu egaliter. Saya suka artinya, dan juga tidak ada tokoh yang difigurkan atau di sentral. Kalau mungkin di yang lain ya ada tokoh sentralnya ya, tapi kalau di TDA kan tidak ada. Artinya semuanya egaliter, tidak memandang itu bisnis pemula atau yang sudah triliunan, semuanya ada di TDA. Dan itu kalau sudah ketemu seperti ini sesuatu yang biasa, sudah kayak sudah kayak saudara. Tidak ada hierarki yang terlalu membatasi gitu Mas. Tidak ada jabatan yang lu di atas gue di bawah gitu kan. Ya ada, kalau di TDA semuanya sama. Jadi pada saat duduk sama ketua ataupun sama presiden pun saling membuli itu sesuatu yang biasa di TDA. Teman-teman TDA khususnya dan pebisnis pada umumnya, tempat ini terbuka, apalagi nanti ketika wilayah yang sana diperluas. Silahkan punya produk keren, Anda bisa negosiasi sama beliau untuk kemudian menyuplai produk Anda ke sini. Ya, banyak banget produk-produk teman TDA yang masuk. Itu ya? Contohnya ini ya? Ini singkong Borneo. Borneo. Ini dari teman TDA Malang, Mas Gilang. Dia nggak punya outlet. Nah, dia fokus di produksi. Fokusnya hanya B2B, yang dia fokus di produksi. Singkong keju. Kali ini apa Mas? Ini tahu sutra. Sutra. Sama salah satu UMKM di Batu yang mensuplai di sini. Oke. Kita fokusnya tinggal jualannya aja lah. Ya, tinggal produksinya kita serahkan ke teman-teman. Nah, ini kopi paling heboh ini. Ini ada kopi Ayas. Ini dari Mas Doni, pesan kopi Ayas. Dibawa juga ke sini dan ini juga salah satu produk paling laris lah sekarang. Oke. Keren ya. Kalau ini buat sendiri Mas atau juga kalau ini bikin sendiri. Ini salah satu racikan dari teman-teman. Ini minuman namanya apa tadi Mas? Wedang Taman Pinus. Isinya apa lagi Mas? Jahe kencur, dia dibakar dulu, terus tumbuk, terus dikasih serai dan perasan jeruk nipis. Jadi bagus untuk meningkatkan imun ya. Jadi keren teman-teman. Saya tadi nyoba, rasanya yang beda ya. Oke Mas Cakra, luar biasa. Berarti sekarang ini jatuh cinta nih ceritanya ke kuliner nih ceritanya. Ya, salah satu passion saya adalah makan-makan. Gitu ya. Jadi saya suka wisata kuliner, suka jalan-jalan, hanya efek login jadi gede gitu. Makanya kebetulan di kuliner sekarang dan di dunia pariwisata, jadi dan tinggalnya di kota wisata Batu. Iya. Membuat saya nyaman di sini untuk siap. Dan sebelum corona walaupun kecil begini keren omsetnya teman-teman. Ya cukuplah untuk menafkahi satu istri. Berapa anak Mas? 2 anak. Masih bisa nabung teman-teman ya. Ya kalau sebut omset nanti sensitif ya kan. Tapi keren teman-teman ya, keren. Jadi dari pebisnis kuliner nyoba ke travel, kemudian jatuh nyoba ke properti, dan sekarang sepertinya sudah jatuh cinta dengan bisnis kuliner plus wisata begitu Mas ya kan. Kalau di Batu tepat sekali, saya kuliner sama wisata itu adalah sebuah bisnis yang menarik untuk dinikahkan begitu ya, menarik untuk disinkronkan, karena Batu nggak bisa dipungkiri sejak dulu sampai sekarang wisata di Jawa Timur yang paling tinggi
ya kan? Ikonnya Jawa Timur. Kunjungan wisatanya, ikon wisata paling kuat ya Batu Malang, gitu Mas Cakra ya. Oke Mas Cakra, tadi saya tertarik dengan 4 putaran bisnis tadi, betul Mas Cakra ya? 4 putaran bisnis, dan Mas Cakra memilih di Taman Pinus ini khususnya di pebisnisnya, betul Mas Cakra ya? Betul. Pebisnis, memanage produk-produk yang bagus, yang murah, yang cepat suplainya tentunya, dan nggak sampai kehabisan, untuk kemudian dipasarkan ke khalayak begitu. Mas Cakra, sebagai Ketua TDA Malang 6.0, bagaimana Mas Cakra mengamati teman-teman startup saat ini Mas Cakra, dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini, dari sharing-sharing santai dengan mereka, apa yang Mas Cakra bisa simpulkan untuk kemudian teman-teman TDA atau pebisnis pada umumnya bisa lakukan Mas Cakra dengan kondisi seperti ini? Silakan Mas Cakra. Ya, di era pandemi seperti sekarang memang kita dipaksa untuk berpikir lebih keras, kita dipaksa untuk mengeksekusi lebih rutin lagi, yang mungkin biasanya eksekusi cuma sehari sekali, kita harus 3 kali sehari sekarang. Mikirnya juga biasanya cuma seminggu sekali, sekarang harus tiap hari mikir, membuat inovasi, karena kita nggak tahu nih pandemi ini akan selesai sampai kapan. Kita nggak tahu situasi seperti ini akan bertahan sampai kapan. Ya, yang bisa kita lakukan ya kita menghadapinya, artinya dengan mengenali dulu resource yang kita miliki, skill atau kelebihan yang kita miliki saat ini apa, ya itu yang bisa kita kembangkan. Dan mau nggak mau, suka nggak suka, yang bertahan hanya yang mau melakukan perubahan. Dan perubahan di zaman era sekarang yang pengen bisa bertumbuh itu ya kolaborasi. Artinya pada saat kita jalan atau bisnis sendiri itu saat ini tuh sulit banget. Ya, salah satu jalannya hanya di kolaborasi. Kita berkolaborasi, itu yang membuat bisnis kita bisa makin bertumbuh, karena ya simpelnya, gampangnya itu kalau kita kolaborasi itu kan ada yang bantuin mikirin. Jadi kita bisa saling bekerja sama untuk gimana biar marketingnya lebih kenceng lagi, gimana biar brandingnya bisa lebih dinaikkan lagi. Itu kita ada teman untuk sharing, untuk kerja sama lah. Satu orang pinter ketemu 2 orang pinter, tentunya stormingnya lebih kuat lah ketika 2 orang pinter ini. Dan itu saya ketemukan di komunitas. Jadi kalau bisnis nggak ikut komunitas ya susah. Kalau saya ngistilahkan begini Mas, bisnis tanpa komunitas itu, jadi gini, marketing terbaik itu kan lewat komunitas. Karena kita saling percaya kan, sudah kenal, ada ikatan emosional lah, daripada beli ke orang lain, teman sendiri punya, kan gitu ya. Daripada Anda teriak-teriak promo di mana-mana, itu ternyata lebih powerful ketika di komunitas. Karena teman-teman komunitas itu rela menceritakan produk kita tanpa harus minta ini dan itu. Ya kan, barusan tadi sebelum kita interview Mas Cakra, saya juga cerita ke beliau, saya punya link nih, monggo kalau mau diambil saya kasih gitu kan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi, dan 4 putaran bisnis tadi menarik ya, untuk kemudian dijalankan saat ini karena keterbatasan kondisi situasi saat ini, betul nggak? Modal juga banyak yang berkurang, betul nggak? Ya kan? SDM juga nggak bisa kita gaji banyak orang kan? Betul tidak? Ya kan? Bayar konsultan juga mungkin uang ditahan-tahan lah ya. Ya kan? Kita mikir untuk ngeluarin kos gede. Ya kan? Buat produk juga ya kalau laku, kalau nggak kan gitu. Salah satu peserta saya di webinar itu sempat berkejaran buat masker seperti ini Mas. Begitu dibuat, pasar sudah turun gitu. Sementara dia nggak punya. Masker ini adalah salah satu bentuk kolaborasi bisnis saya terbaru kemarin pada saat pandemi. Jadi kita fokusnya juga di produksi. Kebetulan ada teman konveksi yang dia sama lah bisnis kita. Teman TDA juga. Teman TDA juga. Akhirnya kita dari ngopi-ngopi terus bikin masker. Ayo, ya sudah, aku bikinin proyeksinya, beliau bikinin konsepnya, desainnya. Dia fokus di artinya produksi bikin maskernya, saya fokus di marketing. Ya lumayan lah, dividen selama 1 bulan bisa untuk hidup 3 bulan. Teman-teman sekalian, saat COVID ini tutup ya Mas ya? Tutup ya, 3 bulan Mas ya? 3 bulan. 3 bulan bagaimana Mas menjalankan kehidupan ini? Pivot bisnis,
atau makan tabungan Kalau atau makan tabungan pasti. Tapi salah satu idenya ini ya muncul yang saya masker lakukan ini. kemarin pivot bisnis. Pivot bisnis, Jadi, ya. Saya bikin masker ini, jualan masker yang tadi kita fokuskan. Saya sampaikan ke teman saya, partner saya, kita fokus bikin masker maskov.id ini ke produksinya. Artinya kita punya brand memang maskov.id maskernya, tapi kita nggak idealis untuk harus terjual dengan brand ini. Kalau ada yang kemarin rebranding dengan brand yang lain, ya kita layani juga. Yang penting kan duitnya masuk ke kita. Siap. Karena waktu itu sempat saya konsultasikan, ya dalam hati kecil juga kepikiran kan, kita pengen ngembangin brand kita nih, ada pertentangan. Tapi kalau ngelihat dashboard keuangannya, penyumbang omset terbesar itu udah malah dari rebranding ini karena sekali order rebranding kan harus 200 sampai 300 mesin tuh. Dan itu bisa habis hanya kurang dari seminggu. Siap. Terus saya calling ke mentor konsultasi, gimana nih, ada yang nawarin gini. Ya yang penting kan duitnya masuk ke kamu, ngapain mikirin brand, mikirin Jadi konsep produksi nggak boleh idealis ya. Sudah kita lepas aja. Ada beberapa teman yang dari TDA juga yang mereka rebranding dengan masker yang kita produksi sendiri dengan brandnya mereka. Kan ada beberapa yang request dengan desain tertentu, ya kita layani. Yang itu desain itu khusus untuk si A ini aja, nggak boleh kita jual ke yang lain. Jadi memang kalau saya pernah jadi konsultan di perusahaan kosmetik, Mas Cakra, skincare kosmetik, itu hampir semua kosmetik itu maklum, betul. Karena buat pabrik kosmetik juga ampun-ampun kan, biayanya kan, tim ahlinya juga ampun-ampun. Maka mayoritas maklum. Dan pabrik kosmetik senang, justru mereka nawar-nawarkan tuh. Nih saya punya resep baru nih, siapa yang membuat merek. Jadi aslinya begini teman-teman, kadang ada orang yang mungkin tidak paham ini, Mas Cakra. Seakan-akan kalau nggak brand dia yang muncul gitu, itu nggak afdol gitu. Biasanya kalau bisnis baru gitu. Padahal kan ya kita mending mikir income daripada mikir brand kan begitu. Masuk ke kita loh. Karena bisa jadi mau brand dia, mau brand kita kan. Bisa jadi yang pesen ke kita rebranding produk kita itu bisa jadi dia lebih kuat jaringannya gitu. Dan kalau kita ngomongin rezeki, kadang bisa jadi rezeki yang gede itu melalui si penjual ini yang dia pesan rebranding ke kita. Betul. Kita tinggal jualin produk, kita bikinin produk sesuai dia, kita rezekinya yang jalan besarnya dari situ. Teman-teman sekalian, menarik sekali sharing-sharing singkat kita dengan Sam Cakra ya. Jadi sudah lama saya pengen ngulik-ngulik beliau, karena saya sudah lama berteman dengan beliau. Kami satu tim di Associate Academy Trainer ya kan. Dan waktu kenal itu masih brandingnya itu tadi Wantakur gitu kan. Dan saya jujur nggak paham kalau beliau pernah rugi segitu banyak 1,8M di saat travel. Saya juga jalan traveling tapi nggak senekat beliau mungkin, sehingga saya juga nggak pernah rugi seperti beliau. Baik Sam Cakra, menjelang terakhir kita kasih kesempatan Sam Cakra untuk bicara TDA lah sebagai ketua TDA Malang. Mungkin ke teman-teman entrepreneur yang sudah bergabung dengan TDA dan teman-teman entrepreneur yang belum tergabung dengan TDA, mungkin Sam Cakra bisa sampaikan sesuatu sehingga TDA ini bisa semakin bermanfaat buat banyak orang, sehingga teman-teman di luar sana yang masih blank, ya kan, masih blank tentang mau kemana, tentang ini dan sebagainya, terutama dalam hal bisnis, itu juga bisa terbantu. Silakan Sam Cakra. Buat teman-teman yang mungkin saat ini masih berbisnis sendiri, belum ikut komunitas bisnis ya, joinlah ikut komunitas bisnis. Ya mungkin salah satunya TDA. Karena sebenarnya ada banyak komunitas bisnis di luar sana, tapi kebetulan saya bergabung di komunitas TDA, saya mendapatkan banyak benefit atau keuntungan buat perkembangan bisnis saya. Artinya saya mendapatkan partner sharing, partner kolaborasi, partner bisnis itu di komunitas TDA, yang artinya pada saat saya punya masalah, saya punya tempat curhat, saya tempat sharing, yang artinya saya menemukan solusi itu dari obrolan-obrolan seperti ini. Karena pada saat kita jatuh, pada saat kita punya masalah, yang paling penting bukan kita bisa dapat duitnya misalkan, tapi yang paling penting kita dapat saran, dapat solusi. Kita harus ngapain, karena
Kalau selama jadi kita selama jadi pengusaha pasti akan menemukan masalah-masalah di bisnis, dan saya menemukan banyak solusi permasalahan bisnis saya ya, dari komunitas. Dan buat teman-teman yang sudah tergabung di TDA, ayo lebih aktif lagi. Artinya pada saat ingin mendapatkan manfaat maksimal dari sebuah komunitas, dari pengalaman saya adalah menjadi pengurusnya, artinya terlibat ke program-programnya, kegiatan-kegiatannya. Karena kalau cuma jadi member yang hanya silent rider di grup, apalagi di grup nggak pernah komen dan sebagainya, ya kita nggak akan dapat manfaat maksimal, kita nggak akan kenal, artinya kita nggak bisa kenal dengan Coach Askan, kenal dengan Mas Doni dan sebagainya. Nah, artinya kalau kita nggak kenal, pada saat ketemu kan mau nanya-nanya sudah. Tapi kalau sudah kenal seperti ini ya mau nanya-nanya gitu enak aja, mau pasti akan dibuka. Bahkan kalau mungkin nanya, beliau tadi juga nanya omset, ya saya buka aja karena kita sudah seperti saudara yang dan artinya saya mendapatkan banyak itu ya karena kita sudah kenal. Makanya dengan jadi saya sarankan untuk teman-teman member yang baru, biasanya saya tarik, yuk jadi pengurus ya. Karena beliau juga seret jadi pengurus di Malang juga. Ya karena dengan menjadi seorang pengurus itu, pengalaman saya dulu 2018 gabung ke TDA sama Bah Fazrul waktu itu masih ketua TDA-nya, saya diajak jadi pengurus ya. Saya mendapatkan manfaat maksimal dari komunitas itu dari situ. Jadi itu insya Allah dengan berkomunitas kita akan mendapatkan hal-hal yang baik dan akan diketemukan dengan orang-orang baik. Ya, amin. Total anggota berapa sekarang TDA Malang? TDA Malang ada member aktifnya ada 230. Itu di luar simpatisan ada. Kalau simpatisan lebih banyak lagi. Oke. Siap. Teman-teman sekalian, menarik sekali sharing-sharing kita. Beberapa item yang coba saya garis bawahi. Yang pertama adalah ketika jadi pebisnis, segera ambil positioning kalau bahasa saya, Mas Cakra. Anda mau jadi megaloman tadi, Wonder Woman, semua Anda urusi silakan, asal punya uang, asal punya tim gitu. Tapi kalau enggak, coba pilih salah satu. Keahlian Anda di mana gitu. Keahlian Anda di mana, dan Anda coba maksimal di situ. Ya, supaya Anda menjadi the best. Di mana-mana kalau fokus pasti the best. Kemudian yang kedua, ide Taman Pinus yang mencoba mengkolaborasikan banyak produk dari teman-teman ini menarik ya. Walaupun saya yakin Sam Cakra kalau mau bisa juga nyari orang yang membuat gitu. Tapi dengan teori efisiensi tadi, teori kolaborasi, teori banyak yang bantu untuk memberi solusi kalau ada apa-apa, ini akhirnya memilih. Dan kalau kita paham dapur sih, kita paham produksi kuliner ini memang lebih menarik sebenarnya kalau kita nggak produksi sih. Karena kalau nggak hati-hati banyak juga yang lose. Banyak juga yang losses gitu. Ya kan? Tapi kalau menjual kan tinggal dihitung aja berapa yang masuk, berapa yang laku gitu. Oke, dan yang terakhir, yang ketiga, buat teman-teman yang belum berkomunitas, segera cari komunitas. Tidak harus TDA, tapi cobalah gabung dengan TDA. Saya sendiri gabung di banyak komunitas, tapi TDA saya akui menjadi salah satu komunitas yang keren ya. Nah, tanpa Anda berkomunitas, kalau Anda gagal, Anda stres tuh. Karena Anda nggak ada teman curhat gitu. Nggak ada teman untuk kemudian berbagi. Tapi kalau punya komunitas, minimal insya Allah anggota komunitas itu pasti pernah ngalami seperti Anda. Kita belajar pengalaman iya kan? Dan mereka insya Allah, namanya komunitas di mana-mana pasti kayak saudara kan. Kemudian akan berbagi, begini loh, coba begini loh, coba begitu loh. Mungkin itu teman-teman 3 hal yang menarik untuk saya simpulkan. Kapan-kapan kita akan sharing-sharing lagi kalau tempat yang baru sudah ini ya, sudah selesai ya, segera selesai ya. Tempat ini keren teman-teman, terutama kalau sore dan malam begini. Taman Pinus, ingat-ingat nama itu, searching aja di Google Map, Anda akan ketemu, mampir. Apalagi nanti kalau tempat yang baru itu ya, insya Allah jauh lebih keren karena di sana nanti bisa ngecamp gitu Mas ya. Betul. Baik pakai tenda ataupun pakai apa namanya? Camper van. Ya, Mas Cakra ini penggemar camper van ya, ngikuti gurunya ya. Ngikuti gurunya. Baik teman-teman sekalian, cukup dulu sharing-sharing kita dengan Sam Cakra di Bedah Bisnis Malang Raya dan sekitarnya. Sampai jumpa di video-video kami yang berikutnya. Makasih Sam Cakra, semoga semakin sukses. Semoga Taman Pinus semakin terkenal. Amin. Menjadi salah satu destinasi yang keren, khususnya di Batu dan di Malang Raya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam start.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.